Menjual barang bekas bisa dapat omset 8 miliar. Wow, kok bisa sih? Ini yang dilakukan Jejo hingga menjadi pebisnis muda yang sukses. Siapa itu Jejo? Yuk langsung aja kita simak. Jeffrey Jejo adalah salah seorang pebisnis muda sukses yang dikabarkan meraup miliaran rupiah dalam sebulan hanya dari berjualan sneakers dan baju bekas melalui platform dunia maya. Perjalanan bisnisnya ternyata dimulai dari investasi saham yang ia geluti saat masih belia. Jeffrey Jejo atau yang biasa dikenal dengan nama Jejo adalah pria kelahiran 1988 yang sudah mulai investasi sejak di bangku SMA. Dalam pengakuannya, Jejo dulunya ikut-ikutan teman untuk berinvestasi di instrumen saham dengan modal 1-2 juta rupiah. Jejo menceritakan bahwa ia bersyukur karena pengalamannya di SMA, ia bisa belajar banyak hal tentang investasi saham, dari saham blue chip sampai saham yang gorengan. Dari pengalamannya, pria lulusan SMA Sekolah Katolik Santa Teresia ini menyarankan kepada para investor muda yang juga masih belajar investasi agar terus belajar sampai bisa menghitung potensi keuntungan yang bisa didapatkan. Ia juga menyarankan kalau pengen untung dalam dunia investasi saham, seorang investor harus pandai melihat tren harga saham, baca laporan keuangan, dan prospek ke depan dengan membaca dari berbagai sumber. Dengan kemampuan itu, profit akan selalu stabil. Sebagai seorang investor, Jejo memberi saran kepada para pemula agar tidak ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan, Jejo mengalami kerugian dalam investasi saham. Oleh sebab itu, investor harus rajin baca setiap informasi tentang saham agar tidak sekedar ikut-ikutan. Keseriusannya mendalami saham kembali ia lanjutkan pada tahun 2013 saat Jejo duduk di bangku kuliah. Modal yang ia pakai kini lebih besar, yaitu 120 juta rupiah, di mana modal itu ia dapatkan dari menjual jam kepada orang tuanya. Dari hasil investasi ini, ternyata ia punya tujuan. Tujuannya adalah untuk membiayai pernikahannya. Dalam pengakuannya, Jejo membeli saham seperti BBCA, BBRI, dan lainnya di tahun 2013. Menurutnya, saham keuangan dinilai memiliki prospek menarik ketimbang sektor lain. Selain saham di sektor keuangan, ia juga memiliki beberapa saham yang dinilai memberikan imbal hasil yang besar. Dari modal 120 juta di tahun 2013, Jejo berhasil mendapatkan 500-600 juta di tahun 2017. Wow, lumayan banget kan? Membangun Kick Avenue. Setelah menikah, ia berniat untuk merambah ke bisnis investasi sneakers. Menurutnya, saat ini sudah ada bursa sneakers yang cukup liquid bernama StockX yang ada di luar negeri. Ketertarikannya terhadap sneakers sudah muncul sejak tahun 2011, tapi baru di 2017 ia mulai rajin melakukan trading sneakers di bursa. Jejo menuturkan bahwa ia tidak hanya sekedar suka terhadap sneakers. Sebagai investor di bidang sepatu sneakers, ia mengetahui jenis sepatu apa yang dapat dijadikan investasi. Sepatu yang menurutnya layak untuk dijadikan investasi adalah sepatu koleksi hasil kolaborasi dan yang limited. Karena ketertarikannya dalam bisnis sneakers, ia kemudian mendirikan Kick Avenue yang memiliki konsep seperti StockX. Meraup omset 8 miliar dalam sebulan. Pria yang juga seorang pendiri Urban Sneaker Society atau USS ini secara gamblang menyebutkan penghasilannya dari menjual aneka macam sepatu bekas bisa mencapai 8 miliar rupiah per bulan. Ia mampu menjual barang fashion bekas miliknya dengan harga jutaan. Dari sekedar hobi dan banyak belajar dari internet, Jejo sukses dengan bisnis sneakers dan juga baju bekasnya. Salah satu baju yang ia kenakan sendiri, ia beli dengan harga 100-200 ribu di pasar Santa. Namun, ia bisa menjualnya kembali di pasaran dengan harga mencapai 10-15 juta rupiah. Menurutnya, kalau kita tahu tren yang sedang tinggi seperti barang vintage, harga bisa melambung tinggi. Apalagi market di luar negeri sangatlah besar. Baju-baju bekas itu sendiri rupanya adalah baju buangan dari Jepang. Meski dilarang masuk oleh pemerintah, banyak baju buangan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ia menuturkan bahwa banyak orang Indonesia yang sudah pintar karena mereka sudah tahu market, sehingga tahu bagaimana membedakan barang bekas asal Jepang ini. Selain di baju bekas, Jejo juga mengungkapkan keuntungan yang besar dari berinvestasi di sneakers.
Jejo pernah membeli sepatu Jordan 1 Off-White di harga retail yakni 2,8 juta rupiah. Tapi dalam 1 tahun, harga jual kembali sneakers ini sudah mencapai 15 juta rupiah. Dan tahun kedua bisa mencapai 30 juta rupiah, di mana harga dan pergerakannya dapat dicek di StockX. Bagi Jejo, tidak semua sepatu miliknya dijual kembali karena ada beberapa sepatu yang ia koleksi pribadi. Meski sudah mendapatkan untung yang besar di bisnis sneakers dan juga baju bekas, pria lulusan Business Marketing University of Maryland ini juga memegang prinsip diversifikasi. Selain berinvestasi di sneakers, ia juga tetap berinvestasi di instrumen lain seperti saham, emas, dolar AS, atau tempat lain dengan menyesuaikan kondisi. Misalnya seperti saat pandemi kayak gini, Jejo memutuskan melikuidasi kepemilikan saham dan memindahkan ke aset lain seperti dolar AS dan juga sneakers. Wow, ternyata dari hobi bisa juga ya menjadi sebuah peluang bisnis. Yuk coba kita cek hobi kita, apakah bisa juga menjadi salah satu peluang bisnis? Belajar dari Jejo, kita juga perlu untuk peka terhadap peluang bisnis yang ada di sekitar kita. Oke, sekian saja kisah inspirasi dari Jejo. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!